Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun. Gunakan hand sanitizer jika diperlukan. Gunakan masker saat bepergian. Hindari bersentuhan dengan orang lain, atau kalian harus menjaga jarak. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPA pada semester 2 yaitu KD 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. KD 4.2, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tema hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Dengan materi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Ayo kita pelajari bersama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian sekarang duduk di kelas 6. Karakteristik fisik dan sifatmu sekarang tentu berbeda dengan dirimu sewaktu kelas 1. Coba sebutkan perbedaan yang kamu temukan pada dirimu dibandingkan dirimu sewaktu kelas 1 dulu. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Dan apakah yang dimaksud dengan perkembangan? Pengertian. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Pengertian berikutnya. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh
menuju kesempurnaan atau kematangan. Perkembangan dapat diamati dari kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. 3 kebutuhan dasar tersebut antara lain: 1. Kesehatan dan gizi seimbang. 2. Kasih sayang. 3. Stimulasi. Satu, kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Balita berusia 3-5 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 10-12 jam sehari. Semakin bertambahnya usia, waktu tidur berkurang menjadi kira-kira 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Selain itu, anak yang kurang tidur dapat terhambat pertumbuhannya. Nah, berapa jam kamu tidur setiap hari? 2. Kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua akan sangat memengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tiga, stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya, melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Materi selanjutnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap antara lain: tahap bayi, balita bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 24 bulan. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya.
Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Balita. Balita adalah masa manusia sejak usia 2 sampai 5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dari umur 12 sampai 19 tahun. Pada masa remaja, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas dari umur 20 sampai 55 tahun. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Lansia atau lanjut usia. Lansia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 55 tahun. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Selanjutnya, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber, yang berarti masa menuju dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Apakah yang dimaksud dengan hormon? Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas dialami pada remaja. Ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan yang mengalami masa pubertas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. Ciri fisik remaja laki-laki. 1. Massa otot semakin bertambah. 2. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 3. Jakun mulai tumbuh dan tampak. 4. Suara berubah menjadi berat atau bass. 5. Tumbuhnya kumis. 6. Keringat semakin banyak. 7. Tumbuh jerawat. 8. Pundak dan dada bertambah bidang. 9. Tumbuh rambut di ketiak dan di atas mulut atau kumis. Ciri fisik remaja perempuan. 1. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 2. Suara berubah menjadi tinggi. 3. Tumbuh jerawat. 4.
Keringat semakin banyak. 5. Pinggul mulai membesar dan melebar. 6. Tumbuh rambut di ketiak. 7. Tumbuhnya payudara. Remaja perempuan juga mengalami haid atau menstruasi. Selain perubahan fisik yang disebutkan pada tabel di atas, apalagi perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas? Selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir yang memengaruhi perilaku remaja. Pada masa pubertas, umumnya remaja berkeinginan untuk mencoba hal baru. Bimbingan dan pengawasan yang benar dari orang tua dan lingkungan sekitar akan menjauhkan remaja untuk mencoba hal-hal negatif. Pada fase ini, sebaiknya remaja melakukan berbagai kegiatan positif seperti kegiatan hobi atau kegiatan sosial. Komunikasi antara orang tua dan remaja penting dilakukan untuk menghindari remaja melakukan hal-hal negatif. Bagaimana cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas? Pada masa pubertas, remaja cenderung lebih aktif. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti tumbuhnya jerawat dan jumlah keringat yang semakin banyak. Hal ini akan menjadi sarang penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan diri. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. 1. Melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, makan makanan bergizi seimbang, dan rutin berolahraga. 2. Mandi secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Gunakan deodoran sesudah mandi. 3. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. 4. Memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. 5. Mencuci rambut secara teratur. Pada masa remaja, penting untuk menjaga kesehatan tubuh misalnya dengan berolahraga. Masa pubertas merupakan masa yang paling rawan. Masa pubertas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan masa yang paling rawan. Alasannya, karena pada masa ini remaja sedang dalam masa penyesuaian diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, peranan orang tua, guru, dan teman sangat penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang. Oleh karena itu, pada masa pubertas, remaja lebih diarahkan ke hal-hal positif antara lain sebagai berikut. 1. Memilih teman yang baik. Kalian jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. 2. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di dalam handphone, gawai, atau gadget secara berlebihan. Mintalah bimbingan orang tua dalam memanfaatkan jejaring sosial dan gawai. 3. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif seperti berolahraga, berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial. 4. Dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua. 5. Bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Jika kamu banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif, kamu akan mudah terbawa untuk berpikir
dan berperilaku positif pula. Kuis. Hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada masa pubertas. Kalian tarik garis ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.